Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Putra dari Essentials. Dan kali ini saya akan membahas suatu topik yang mungkin cukup ngetren ya akhir-akhir ini, yaitu tentang apakah tradisional SEO yang biasa kita lakukan sehari-hari, itu masih penting atau enggak sih di era ESL sekarang. Nah, mungkin materinya sendiri ini berangkat dari pertanyaan simple, yaitu pertanyaan bahwa apakah SEO ini masih penting di era search engine sekarang. Jadi mungkin kita penasaran gitu ya dengan adanya AI power search atau search ya gampangnya. Itu traditional SEO itu masih berfungsi nggak sih? Masih work nggak sih? Atau sudah berubah menjadi suatu yang lain gitu ya. Jadi udah nggak berfungsi lagi kayak gitu traditional SEO karena memang sudah ada search engine ini. Jadi jawaban singkatnya teman-teman. Jawaban singkatnya adalah masih gitu. Kenapa masih? Karena kalau memang teman-teman pernah nge-search gitu ya di Google ataupun di AI platform seperti ChatGPT ataupun Gemini, itu untuk menampilkan jawabannya gitu ya, untuk merangkum jawaban mereka kemudian ditampilkan ke user, mereka itu perlu data. Nah, pertanyaannya data itu dapatnya dari mana gitu kan? Nah, data itu dapatnya dari website-website yang sudah eksis dan menyediakan informasi ke AI search engine tersebut. Jadi AI search engine tersebut kemungkinan besar mengambil datanya itu dari website-website yang sudah ada, kemudian dia rangkum, kemudian dia tampilkan ke user. Kurang lebih seperti itu. Jadi apakah SEO itu masih penting? Masih penting gitu ya, karena ketika kita mengimplementasikan SEO, maka informasi yang ada di dalam website kita itu dilihat oleh AI Search itu menjadi informasi yang bisa dipercaya. Informasi yang memang bisa digunakan lagi oleh AI untuk ditampilkan ke user di platform mereka masing-masing. Jadi itulah fungsinya dari traditional SEO yang biasa kita lakukan sehari-hari. Jadi apakah masih penting? Ya masih penting karena memang dengan adanya implementasi SEO itu website kita bisa menjadi uh, feeder ya istilahnya atau referensi untuk jawaban AI. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau kita ngomongin data ya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat di grafiknya. Jadi ini pengaruh ranking terhadap persentase kemungkinan sebuah website itu muncul di jawaban AI. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, semakin tinggi ranking sebuah website untuk suatu keyword tertentu di search engine tradisional gitu seperti di Google, maka semakin besar juga kemungkinannya website tersebut bisa menjadi referensi untuk jawaban AI. Artinya website tersebut punya kemungkinan yang lebih besar untuk bisa muncul di jawaban AI. Jadi kalau berdasarkan dari data dari zipty.dev gitu ya, uh, jadi berdasarkan data dari zipty.dev, kalau kita lihat jadi kalau berdasarkan data dari zipty.dev gitu ya, semakin tinggi sebuah website di top 10 gitu ya atau di halaman pertama, maka semakin besar juga kemungkinan untuk bisa masuk di AI Overview, ChatGPT ataupun Perplexity. Jadi semakin tinggi gitu ya ranking kita, maka secara statistik gitu ya, maka semakin besar juga kemungkinan kita untuk bisa masuk di AI Overview, ChatGPT ataupun Perplexity ataupun AI platform lainnya. Dan kalau berdasarkan statistik ini sebanyak 25%. Jadi berdasarkan statistik kalau kita ada di rank top 1 atau di posisi pertama secara statistik, maka kita punya kemungkinan 25% untuk bisa masuk di AI Overview. Pertanyaan selanjutnya kan, bagaimana kita bisa masuk di rank top 1 ataupun di ranking pertama gitu ya gampangnya. Caranya adalah dengan mengimplementasikan SEO kayak gitu. Jadi flow-nya kurang lebih kita punya website, kita punya konten, kemudian kita implementasikan SEO. Dengan implementasi SEO, maka ranking website kita bisa meningkat gitu ya untuk keyword tertentu. Dan kalau bisa mencapai ranking 1, maka website kita
punya kesempatan sebesar 25% kira-kira untuk bisa muncul di AI Overview. Kayak gitu kurang lebih. Jadi apakah SEO itu masih penting? Masih penting, karena dengan mengimplementasikan SEO itu ranking website kita bisa naik, gitu ya, bahkan bisa mencapai posisi pertama, dan kemudian kalau kita sudah bisa di posisi yang tinggi atau bisa mencapai posisi yang pertama, kita punya kemungkinan lebih besar untuk bisa masuk ke jawaban AI, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga perlu menjadi jawaban terbaik ya. Jadi kita tidak hanya untuk mengejar halaman terbaik, tidak hanya perlu mengejar menjadi halaman terbaik, tapi kita juga perlu mengejar untuk bisa menjadi jawaban terbaik. Jadi kalau kita lihat gambarnya gitu ya, search success pyramid, ini bisa kita lihat ya bahwa fondasinya itu adalah traditional ranking. Atau simpelnya adalah implementasi SEO tradisional. Kemudian on top of it, kita perlu juga adjust kontennya supaya memang lebih mudah di cite atau dijadikan referensi oleh AI. Kemudian yang paling atas itu adalah ranking signal yang lainnya kayak gitu. Jadi flow-nya kurang lebih kita perbaiki dulu SEO tradisionalnya, kemudian on top of it delivery kontennya kita adjust, kemudian baru ada ranking signal yang perlu kita perbaiki kayak gitu. Jadi contohnya adalah kalau traditional SEO itu mengoptimasi untuk halaman terbaik gitu ya. Jadi ketika orang mencari iPhone 17, biasanya halaman yang muncul di ranking pertama itu adalah halaman yang mengcover semua hal yang berkaitan dengan topik iPhone 17 gitu ya. Tujuannya memang untuk bisa mencakup semua hal yang memang perlu dibahas gitu ya untuk topik atau keyword iPhone 17. Contohnya seperti spesifikasi, review, kemudian di mana belinya, dan juga perbandingan dengan HP lainnya gitu ya. Halaman-halaman yang lengkap yang membahas semua itu biasanya yang muncul di ranking 1, yang lebih kayak gitu. Tapi ESS sendiri itu tidak hanya mencari halaman terbaik gitu ya, tapi juga mencari jawaban terbaik. Misalkan adalah ketika orang bertanya gitu ya tentang baterai iPhone 17, mungkin ada halaman yang ranking 1, mungkin ada halaman website yang ada di ranking 1 di Google, tapi tidak menjadi jawaban AI karena halaman tersebut tidak menyediakan informasi spesifik tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh user. Contoh simpelnya, mungkin ada satu halaman gitu ya yang membahas tentang iPhone 17, dan kemudian halaman tersebut ada di ranking 1, tapi halaman tersebut tidak menjawab secara spesifik, secara langsung pertanyaan baterai iPhone 17. Jadi di halaman itu mungkin jawabannya adalah baterai iPhone 17 lebih besar daripada baterai iPhone 16, dan baterai iPhone 17 ini merupakan baterai iPhone paling besar di series iPhone. Kayak gitu. Jadi jawabannya itu bertele-tele, nggak direct, nggak langsung. Dibandingkan dengan halaman lain yang mungkin nggak ngerank di posisi 1, atau bahkan nggak ada di page 1 ataupun halaman pertama, tapi secara eksplisit gitu ya, menjawab pertanyaan spesifik tentang baterai iPhone 17. Misalkan baterai iPhone 17 adalah sebesar 5000 mAh. Jadi jawabannya langsung gitu, nggak bertele-tele. Halaman tersebut, yang nggak ngerank di halaman pertama ya, misalkan, itu punya kemungkinan lebih besar untuk bisa di-cite atau dijadikan referensi oleh AI Search meskipun dia tidak ada di halaman pertama. Kenapa? Karena AI itu tidak menjawab, tidak hanya mencari halaman terbaik, tapi juga mencari jawaban. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau gitu mana yang penting gitu ya? Menjadi jawaban terbaik atau menjadi halaman terbaik? Halaman terbaik itu kan yang membahas semuanya, dan yang kemudian jawaban terbaik adalah yang menjawab pertanyaan user itu secara spesifik, secara langsung gitu ya. Mana yang lebih penting? Jawabannya dua-duanya sama pentingnya. Sesuai dengan gambar di kanan ini ya. Jadi kita perlu menjadi halaman terbaik dulu gitu ya. Jadi kita optimasi SEO-nya, kita implementasikan SEO tradisional itu dengan benar sehingga ranking website kita bisa naik. Kemudian on top of it, delivery kontennya diperbaiki, di-adjust, dibuat memang supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan user secara langsung sehingga lebih mudah untuk di-cite atau dijadikan referensi oleh search. Jadi
Fondasinya adalah SEO tradisional, kemudian on top of it, delivery kontennya di-adjust supaya memang lebih mudah di-set oleh AI search. Kurang lebih seperti itu. Apa sih SEO itu? Ya mungkin teman-teman yang di sini juga udah paham gitu ya SEO itu apa. Tapi untuk mungkin teman-teman yang belum tahu SEO itu apa, saya mau bahas sedikit gitu ya. Jadi SEO itu sebenarnya adalah kependekan dari Search Engine Optimization. Jadi intinya adalah bagaimana meningkatkan visibilitas website kita di search engine seperti Google untuk pencarian yang relevan. Jadi SEO itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan organic traffic gitu ya, orang yang berkunjung ke dalam website kita dengan ngerank di posisi yang tinggi untuk keyword tertentu. Jadi SEO itu kurang lebih tujuannya adalah seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa ngerank di posisi yang tinggi untuk keyword yang tepat. Keyword yang tepat itu contohnya adalah keyword-keyword yang berhubungan dengan bisnis kita, dengan niche pembahasan di website kita, dan juga keyword-keyword yang memang berhubungan dengan produk atau jasa yang kita jual. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian SEO itu sebenarnya ibaratnya kayak, kalau Google itu ibaratnya kayak perpustakaan, SEO itu ibaratnya adalah bagaimana memastikan buku gitu ya, buku atau website yang kita punya gitu ya, itu bisa ditemukan secara mudah oleh user. Jadi SEO itu tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat orang yang mencari sesuatu yang kita tawarkan itu bisa dengan mudah menemukan website kita. Bagaimana caranya orang itu bisa mudah menemukan website kita? Caranya adalah dengan ngerank di posisi yang tinggi untuk target keyword yang digunakan oleh user tersebut. Nah, caranya kayak gimana? Caranya nanti akan kita bahas di belakang. Tapi kenapa penting gitu ya SEO itu? Karena sebenarnya 53% dari website traffic kita itu datangnya itu dari organic search ya, teman-teman. Jadi organic search itu adalah ketika orang mencari sesuatu, kemudian website kita muncul, orang itu ngeklik website kita, itu yang namanya organic search. Nah, sebanyak 53% traffic itu berasal dari organic search. Jadi SEO itu masih sangat penting ya untuk sekarang ini. Kemudian user itu juga biasanya cuma ngeklik di top 3 aja ya, teman-teman ya. Top 3 itu adalah posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, untuk bisa ngerang di posisi 1, posisi 2, posisi 3, SEO itu harus diimplementasikan secara benar. Karena itu SEO itu masih sangat penting ya untuk sekarang ini. Kemudian SEO itu juga membawa long term scalable growth. Artinya SEO itu dalam jangka panjang itu bisa membawa pertumbuhan untuk bisnis kita secara berkelanjutan. Kemudian itu juga SEO itu juga lebih murah ya dibandingkan dengan paid ads dalam jangka waktu panjang. Kalau SEO-nya sendiri sebenarnya tidak gratis, tapi traffic-nya itu yang gratis. Jadi organic traffic itu gratis, tapi kalau untuk SEO-nya sendiri kita biasanya butuh tools, kita biasanya butuh orang yang menghandle SEO-nya, strateginya. Kemudian kalau memang butuh artikel, kita juga biasanya butuh content writer. Jadi secara implementasi tidak gratis, tapi kalau untuk organic traffic sendiri itu gratis ya. Dan dalam jangka panjang itu akan lebih murah dibandingkan dengan iklan berbayar. Kemudian untuk tiga inti komponen dari SEO itu biasanya ada 3. Yang pertama itu ada technical SEO, kemudian ada on-page SEO, dan juga ada off-page SEO ya. Technical SEO itu biasanya berkaitan dengan proses crawling, proses indexing, dan seberapa cepat website kita. Kalau untuk yang on-page itu biasanya berkaitan dengan optimasi konten, kemudian optimasi elemen-elemen yang ada di halaman website kita. Kalau untuk off-page sendiri, ini biasanya membangun trust dan juga authority melalui backlink. Nah, backlink itu apa? Backlink itu link yang berasal dari website lain yang mengarah ke website kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau untuk detailnya sendiri ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya terkait dengan technical SEO. Jadi technical SEO itu sendiri itu adalah seperti pipa air dan juga kabel listrik di dalam rumah kita ya. Jadi mungkin user itu atau visitor yang mengunjungi website kita tuh nggak ngelihat itu. Cuman kalau itu rusak, itu biasanya akan berpengaruh ke performa website kita. Nah, kenapa itu penting? Simpelnya adalah karena ketika Google ataupun search engine lain ataupun AI robot itu nggak bisa mengakses website kita, nggak bisa ngebaca ataupun memahami isi yang ada dalam website kita, itu biasanya konten kita nggak akan muncul di search result, baik itu di search engine seperti Google ataupun di AI platform ya, kayak ChatGPT ataupun Gemini. Jadi itu technical SEO itu sangat-sangat penting dan merupakan hal pertama dan utama ya yang perlu diperhatikan
ketika kalian menghandle SEO. Jadi perlu di list dulu gitu ya, isu technical isunya apa, kemudian kalau bisa diselesaikan secepat mungkin sebelum kita lanjut ke on page dan juga off page. Nah, buat temen-temen nih yang mau nyobain simple audit gitu ya untuk website kalian, ini kalian bisa banget masuk ke websitenya Essentials. Jadi mungkin aku tunjukin aja gimana caranya. Jadi kalian bisa ngelakuin SEO audit di websitenya Essentials nih teman-teman. Jadi kalian nanti ke website Essentials aja gitu ya. Kalian cari aja Essentials Agency atau URL-nya itu essentials.id. Nanti kalian masuk aja. Nah, di sebelah kanan bawah ini teman-teman, itu ada chatbot ya, ada AI chatbot. Nah, kalian ini klik aja, nanti kalian bisa ngelakuin simple SEO audit di sini. Nah, jadi di sini ada yang namanya ESA. ESA itu adalah Essentials Agency SEO AI Assistance. Ini adalah AI buatan Essentials Agency. Dan di sini kalian bisa masukin nih URL website kalian untuk dianalisis. Misalkan saya masukin ya, ini website percobaan saya misalkan ya. Misalkan musalabel.com. Ini nanti teman-teman tinggal enter aja. Nanti bakal muncul nih teman-teman pilihan untuk nge-audit website kalian ya. Jadi kalian pilih aja yang audit kualitas website, kalian klik aja. Nah, ini nanti akan ada prosesnya ya, kira-kira 1-2 menit. Nanti kalian tunggu aja. Kalau kalian mau coba yang lain, misalkan kayak performance SEO web saya, kemudian performance brand saya di Ahrefs, ini juga kalian tinggal pilih aja ya. Nanti kalian coba-coba sendiri aja, nanti kalian tinggal kunjungin websitenya Essentials Agency. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah keluar ya hasil auditnya ya. Jadi ini kurang lebih hasil audit untuk website percobaan saya ya. Website percobaan saya ini memang website untuk eksperimen gitu ya. Jadi ini ada skor page speed insight-nya. Ini kalian bisa lihat seberapa bagus page speed dari website kalian. Kemudian ini ada rekomendasi perbaikannya ya teman-teman. Jadi di sini ada coba dikecilkan CSS-nya, kemudian reduce contentful paint-nya coba bisa diperbaiki juga, kemudian speed index-nya juga bisa diperbaiki. Ini ada rekomendasi bagaimana cara meningkatkan technical SEO di website kalian. Nanti kalian bisa coba sendiri ya, nanti kalian masukin aja URL website kalian itu apa, nanti di sini akan secara otomatis diaudit gitu ya kualitas website kalian. Nanti kalian bisa coba sendiri begitu ya. Kalau kalian mau coba yang lain, itu juga boleh, nanti tinggal diklik aja, kalian mau performance SEO di web saya, ataupun performance brand di AI search. Nanti kalian bisa coba sendiri ya di websitenya Essentials. Kemudian kalau kita kembali lagi ya ke materi dulu mungkin terkait dengan hal yang kedua yaitu on page. Nah, on page ini simpelnya adalah membuat konten yang disukai oleh Google atau search engine lain, kemudian disukai juga oleh AI, kemudian disukai juga oleh orang. Maksudnya ketika orang baca itu orang tertarik gitu ya dengan isinya. Nah, itu contohnya adalah ketika kita punya sepatu lari terbaik gitu ya. Kita mentargetkan sepatu lari terbaik karena kita memang ngejual sepatu lari gitu misalkan. Nah, itu kita perlu riset dulu keywordnya yang terkait dengan sepatu lari itu apa, supaya kita bisa membuat halaman ataupun konten yang sesuai dengan target keyword tersebut. Jadi di riset dulu keywordnya berdasarkan bisnis ataupun produk kita, kemudian setelah itu kita gunakan keyword tersebut di dalam konten ataupun artikel kita. Gunainnya di mana? Gunainnya itu biasanya di page title seperti atau di H1 gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan di H2 ataupun di H3 ataupun di main text ataupun di body artikel ya. Nah, kita bisa placement gitu ya, keywordnya itu di sana. Kemudian yang poin yang penting lainnya adalah jangan stuffing ya, jangan stuffing keyword, kemudian jangan overuse juga. Overuse itu berlebihan ya. Jadi penggunaan keyword ini sebaiknya digunakan secara natural ya, jangan terlalu berlebihan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau untuk off page sendiri mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya, ini intinya adalah membangun reputasi website kita ya di website lain, dan caranya adalah dengan mendapatkan backlink dari website lain. Jadi backlink itu adalah link dari website lain seperti voting ya, voting terhadap website kita
supaya memang Google itu percaya gitu ya dengan website kita. Jadi semakin bagus website yang memberikan backlink ke website kita, maka semakin trustworthy juga nih website kita di mata Google atau search engine lainnya. Jadi misalkan kita dapat backlink dari news portal gitu ya, misalkan kayak detik.com ataupun kompas.com, ngasih backlink ke website kita, maka website kita itu akan punya authority ataupun simpelnya adalah bisa lebih dipercaya di mata Google atau search engine lainnya, karena kita dapat ibaratnya voting gitu dari website lain yang memang punya authority atau lebih terpercaya dibandingkan website kita seperti news portal tadi. Dan poin penting dalam membangun backlink itu fokus di kualitas ya teman-teman ya, jangan di kuantitas, karena kualitas itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Yang dimaksud kualitas itu apa? Yang dimaksud dengan kualitas itu pasti relevansinya dengan niche yang ada di website kita. Misalkan kita tadi jual sepatu lari gitu ya, sebaiknya kita dapat backlink yang dari website yang punya niche yang sama, misalkan niche olahraga gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian backlink yang kita dapat dari website lain itu sebisa mungkin juga backlink yang do follow ya. Do follow itu artinya mengirimkan authority-nya dari yang pemberi backlink itu ke backlink kita. Jadi dua hal itu sih yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi pertama adalah relevansinya, yang kedua sebisa mungkin linknya itu adalah do follow. Dan perlu diperhatikan juga jangan asal dapat backlink gitu. Maksudnya jangan cari backlink yang asal-asalan, yang penting banyak gitu ya backlinknya. Itu jangan. Sebaiknya kalian perhatikan juga relevansinya dengan website kalian. Dan ini beberapa caranya ya untuk mendapatkan backlink. Yang pertama itu membangun grid content. Grid content itu simpelnya adalah konten yang data driven kalau bisa. Data driven itu menggunakan data yang memang valid sehingga website lain atau konten lain itu bisa menjadikan konten di website kita sebagai referensi untuk konten di website mereka, sehingga kita bisa mendapatkan backlink dari situ. Cara lainnya bisa guest post. Guest post ini kita nulis di website lainnya seperti di Medium, kemudian di news portal juga bisa sebagai guest post. Dan kemudian get mentioned by others. Get mentioned by others ini ya tadi ya, jadi kita itu dijadikan referensi oleh website lain. Atau kalau kalian kenal gitu ya dengan owner website lain, itu bisa juga tuh, kalau sekarang itu namanya tukeran backlink ya, jadi saling berbagi backlink di antara satu website satu sama lain gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan balik lagi kualitasnya ya teman-teman ya, jangan asal cari backlink. Nah, kalau kalian mau benar-benar mendalami tentang backlink, ini sebenarnya esensial juga udah bikinin videonya, jadi kalian bisa cari aja video tentang SEO gini ya. Ini ada teman saya namanya Mbak Kiki dan juga Mas Ojan gitu ya, yang membahas tentang backlink itu apa sih, kemudian cara dapetin backlink itu kayak gimana, kemudian hal-hal apa aja sih yang perlu dihindari ketika mencari backlink. Ini semuanya udah kita bahas ya di dalam video ini. Jadi teman-teman bisa ditonton aja videonya supaya memang kalian lebih paham lebih dalam gitu ya tentang backlink. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun ingin dibikinin video tentang apa terkait dengan SEO, itu boleh banget ya teman-teman komen aja di sini. Nanti teman-teman komen aja mau dibikinin video apa terkait dengan backlink, misalkan tentang technical SEO ataupun tentang on-page SEO. Itu boleh banget teman-teman komen di sini, nanti akan kita bikinin videonya. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut dulu ya materinya. Itu untuk videonya, kalau mau ditonton silakan ya, terkait dengan backlink itu sudah lengkap banget di sana. Kemudian jadi SEO itu sebenarnya adalah strategi ya teman-teman, jadi nggak cuma nambah-nambah keyword aja, tapi juga perlu di-align, disesuaikan konten, structure, dan juga authority, serta performanya. Jadi semuanya harus diperhatikan, nggak cuma nambahin keyword aja di dalam kontennya. Jadi semuanya itu bekerja sama, ibaratnya untuk menciptakan visibilitas yang lebih baik. Atau simpelnya ketika semua itu sudah diterapkan dengan baik, user itu akan semakin mudah untuk menemukan website kita. Nah, balik lagi ke tema awal kita ya. Jadi apakah SEO itu penting di era e-search ini? Jadi SEO tradisional itu penting dan masih relevan banget, bahkan menjadi fondasi untuk e-search sekarang. Jadi fondasi e-search sekarang adalah SEO. Tapi kita perlu adjust juga delivery content
yang ada di dalam website kita supaya lebih mudah di cite atau dijadikan referensi oleh AI. Jadi simpelnya fondasinya SEO, kemudian on top of it kita perlu adjust delivery kontennya supaya memang lebih mudah di cite ataupun dijadikan referensi oleh AI. Cara delivery konten yang disukai AI itu kayak gimana sih? Cara delivery kontennya itu menjadikan konten kita itu menjadi jawaban terbaik untuk AI. Caranya gimana? Yang pertama itu jawab pertanyaan secara jelas dan to the point. Jadi misalkan kayak tadi ya, baterai iPhone 17. Misalkan ada satu website yang ngebahas baterai iPhone 17 itu bertele-tele gitu ya. Jadi baterai iPhone 17 itu adalah baterai yang lebih besar daripada baterai iPhone 16. Kemudian baterai iPhone 17 itu adalah baterai yang paling besar di series iPhone. Misalkan kayak gitu itu kan bertele-tele ya. Ketimbang website yang jawab langsung gitu. Misalkan baterai iPhone 17 adalah 5000 mAh. Nah, itu pasti yang nomor 2 itu ya, yang jawaban langsung itu pasti jauh lebih disukai oleh AI. Kemudian pastikan yang struktur halamannya itu juga baik gitu ya. Misalkan ya mungkin teman-teman juga sudah mengimplementasikannya ya, ada H1, H2, H3 itu juga perlu diperbaiki supaya memang AI itu lebih mudah itu ya memahami isi dari konten kita. Dan yang kedua ini adalah show credibility. Show credibility ini juga penting ya teman-teman. Kita perlu menginclude gitu ya, memasukkan fakta, data ataupun logical explanation di dalam konten kita. Sehingga konten kita itu word citing ya istilahnya, word citing, trustworthy and word citing. Jadi AI itu melihat konten kita itu worth it gitu untuk di-cite atau untuk dijadikan referensi untuk jawaban mereka. Nah, caranya gimana? Cara yang paling gampang ya teman-teman. Nah, ini aku kasih tipsnya, itu make sure aja kalian pakai external link dari external link yang mengarah ke website lain yang memang punya authority yang lebih bagus. Misalkan kalau kalian bahas iPhone gitu ya, iPhone 17 itu baterainya 5000 mAh. Terus kalian kasih external link yang mengarah ke spesifikasi HP iPhone 17 di website Apple. Nah, itu kan external link yang mengarah ke website lain yang punya authority yang lebih bagus daripada website kita. Nah, itu sangat-sangat disukai oleh AI karena itu show credibility dari konten kita. Jadi konten kita mungkin membahas tentang spesifikasi iPhone juga, tapi kita punya dasar yang kuat. Dasarnya adalah dari website Apple langsung, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah use natural and specific language. Nah, ini sebenarnya lebih ke delivery kontennya, bagaimana kita cara menulisnya. Jadi use natural dan specific language itu karena sekarang itu search engine itu tidak hanya bermain keyword ya teman-teman nih, tapi juga langsung dalam bentuk pertanyaan. Kan dulu kan kita cuma main keyword aja, misalkan apa itu SEO misalkan. Tapi sekarang itu sudah bentuknya konversasional ya. Jadi misalkan tidak hanya apa itu SEO, tapi juga apa itu SEO, bagaimana cara mengimplementasikannya, jadi panjang gitu. Jadi sifatnya itu ibaratnya konversasional. Jadi seperti kita bicara dengan orang lain gitu ya. Padahal ini bicaranya sama search engine seperti Google. Nah, conversational ini perlu kita tangkap juga. Kita perlu kita jawab juga kebutuhan user itu atau pertanyaan-pertanyaan user itu dalam artikel atau konten kita. Jadi kita perlu menginclude gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan topik yang kita bahas itu dalam konten kita juga. Nah, cara gampangnya itu biasanya kita tambahkan FAQ di bagian bawah artikel kita. Jadi FAQ itu biasanya berasal dari people also ask terkait dengan topik yang kita bahas. Nah, itu bisa banget ditambahin oleh teman-teman untuk dijadikan sebagai konten tambahan gitu ya, yang bisa menjawab kebutuhan dari user. Dan selain itu, kita juga perlu menambahkan semantic keyword. Semantic keyword itu ibaratnya keyword-keyword yang masih berhubungan ya dengan topik yang kita bahas. Misalkan kalau pizza gitu ya, pizza original gitu ya. Nah, itu perlu ditambahkan semantic keyword misalkan Italia, kemudian saus tomat original, kemudian keju yang original misalkan kayak gitu. Jadi pizza original itu ya semantic keywordnya adalah keyword-keyword lain yang berhubungan dengan topik yang kita bahas. Jadi itu make sure bahwa konten kita itu memang membahas topik yang tepat gitu. Jadi semantic keyword itu tujuannya sebenarnya di sana. Jadi kalau ada pizza original itu maksudnya pizza original dari Italia gitu, bukan pizza original Mbak
Kiki atau pizza original Mas Randy gitu. Jadi semantic keyword itu fungsinya di sana untuk menambahkan konteks dalam artikel kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah SEO itu masih menjadi fondasi dan tetap penting ya teman-teman di era ESS ini. Tapi sekarang itu lebih bukan hanya untuk bagaimana kita bisa ngerang di posisi yang lebih tinggi, tapi kita juga perlu bertanya gitu ya, atau membuat artikel atau bagaimana kita mengimplementasikan SEO itu, bagaimana kita men-serve better ya, better serve untuk user, untuk menjawab specific question. Jadi bagaimana kita mendelivery konten kita supaya bisa men-serve user lebih baik dan bisa menjawab spesifik pertanyaan spesifik yang terkait dengan topik yang kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak hanya untuk ngerank lebih tinggi untuk keyword tertentu sekarang, tapi kita juga harus include pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita membahas topik tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin itu ya untuk materi kita kali ini. Jadi kalau ada teman-teman punya pertanyaan, boleh banget ditanyakan terkait dengan materi ini ataupun terkait dengan implementasi SEO di website kalian, itu juga nggak ada masalah ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin saya balikin dulu ya ke Mas Randy. Oke, terima kasih. Suara gue udah jelas ya. Belum di mute, Mas, masih mute. Cek. Ya. Oke, makasih untuk paparannya dan juga penyampaiannya Mas Putra. Seperti yang Mas Putra sampaikan tadi, kalau rekan-rekan dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau atau punya website sendiri ataupun institusinya ataupun corporate-nya yang ingin coba ditanyakan ataupun dibahas solusinya dan sebagainya, feel free to sharing aja. Dan kalaupun agak malu untuk speak up, bisa via chat di sini juga ya, di chat dalam webinar ini untuk bisa disampaikan. Kira-kira ada yang ingin mau ditanyakan atau dirasa ada poin-poin pembahasan tadi yang ingin diperjelas secara lebih mendalam, dipersilakan. Atau sudah jelas semua teman-teman? Ada yang mau ditanyain mungkin? Bebas, mau tanya apa ya boleh. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Restu. Oke, makasih Mas Restu atas pertanyaannya. Di sini Mas Restu sampaikan pertanyaan yang kaitannya dengan apakah jumlah minimal kata masih berpengaruh di SEO saat ini? Itu pertanyaan dari Mas Restu. Makasih Mas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Putra. Terima kasih banyak ya Mas Restu atas pertanyaannya. Jadi apakah word count ya, jumlah kata ya masih berpengaruh? Kalau dibilang jumlah katanya aja sebenarnya nggak berpengaruh ya. Yang paling penting adalah poin pembahasannya Mas Restu. Jadi poin pembahasan yang lengkap, kemudian secara jawaban atau topik pembahasan itu tadi ya, saya sampaikan itu menjawab pertanyaan user secara langsung, kemudian pembahasan data yang digunakan itu valid, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap performa SEO di website
Mas Restu ya. Cuman kalau untuk jumlah katanya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh asalkan pembahasannya itu lengkap, pembahasannya itu uh, jelas, kemudian jawaban atau dari pertanyaan yang ditanyakan oleh user terkait dengan topik tersebut bisa dijawab dengan direct, kemudian to the point. Itu yang lebih penting ketimbang jumlah kata ya Mas Restu ya. Tapi kalau memang pembahasannya itu kurang lengkap, kemudian jawabannya itu masih bertele-tele, itu justru kan itu yang mempengaruhi word count-nya itu di situ ya. Jadi fokusnya jangan di word count-nya, Mas Restu, saran saya fokusnya adalah di pembahasannya. Pembahasannya apakah sudah lengkap, kemudian menjawab kebutuhan user atau tidak. Lebih baik fokus di sana, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan tambahan dari Mas Restu. Untuk 600 kata dengan topik pembahasan yang bisa memberikan solusi dan sudah pakai external authority, apakah aman? Baik, 600 kata ya untuk topik pembahasan yang sudah memberikan solusi dan sudah pakai external authority. Maksudnya external link mungkin ya. External link, apakah aman? Sangat-sangat aman sih. Jadi tergantung topiknya juga ya Mas Resto ya, apakah 600 kata itu benar-benar sudah mencakup semua poin-poin pembahasan yang diperlukan untuk topik tersebut atau belum. Kalau memang sudah, itu berarti sudah sangat-sangat aman ya Mas Resto, sudah sangat-sangat bagus. Dan kemudian kalau memang nanti performanya masih belum bagus, mungkin bisa ditambahkan artikel lain sebagai support, kemudian dihubungkan satu sama lain dengan internal link, dan kemudian kalau memang punya budget gitu ya, sebaiknya juga diberikan backlink atau dicarikan backlink untuk artikel atau halaman tersebut, kurang lebih seperti itu. Ya, sama-sama Mas Restu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Agus Prabowo. Halo Mas, saya masih pemula dalam bidang website. Saya sudah buat artikel, kira-kira indikatornya apa saja agar website saya bisa naik ke pencarian. Lalu, apakah ada tools khusus untuk pengecekan website saya dari segi SEO? Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Jadi pertama dia udah buat artikel, indikatornya apa aja agar website-nya bisa naik. Terus yang kedua, apakah ada tools khusus untuk ngecek website-nya dari segi SEO? Silakan Mas Putra. Apakah ada tools khusus untuk pengecekan website saya dari segi SEO? Oke, indikator apa saja agar website saya naik? Kalau indikator apa saja agar website saya naik, itu bisa dicek langsung ya. Memang artikelnya sudah naik atau belum, itu kalian Mas Agus ini coba cek aja langsung di search engine-nya seperti Google. Nanti itu bisa kelihatan ya apakah sudah naik atau belum. Cuman gimana cara bisa naik, mungkin lebih ke sana ya Mas Agus ya. Gimana cara bisa naik? Nah itu mungkin sama ya seperti pertanyaan Mas Restu. Jadi pembahasan topiknya itu harus komprehensif gitu ya, harus lengkap. Kemudian disupport juga dengan artikel lain untuk meningkatkan topical authority-nya. Jadi dihubungkan ya satu artikel dengan artikel lain melalui internal link untuk meningkatkan topical authority-nya. Kemudian kalau punya budget, Mas Agus, itu bisa juga ditambahkan backlink ya. Jadi pertama itu perbaiki dulu kontennya, isinya pembahasannya itu lengkap. Kemudian kalau memang punya budget itu ditambahkan backlink. Jadi backlink itu biasanya seperti minyak, nambahin minyak ke dalam api gitu ya. Jadi cuma ngebus aja sebenarnya. Tapi poin yang paling penting adalah perbaiki dulu kontennya, perbaiki dulu on page-nya, lengkapi dulu pembahasan terkait dengan topik yang mau ditargetkan, kemudian setelah itu baru ditambahkan backlink. Kemudian terus untuk mengecek website, terus khusus untuk pengecekan website saya dari segi SEO. Oke, mungkin maksudnya SEO audit ya. SEO audit itu banyak Mas Agus toolsnya. Itu bisa pakai Ahrefs, kemudian bisa pakai Semrush. Itu yang free version juga ada ya. Nanti Mas Agus bisa coba sendiri gitu ya, Semrush ataupun Ahrefs, ataupun kalau yang memang tools di desktop gitu ya, itu ada yang namanya Screaming Frog ya. Screaming Frog itu bisa ngecek
technical SEO dari website Mas Agus ya. Itu juga bisa di-download aja. Untuk yang free versionnya itu gratis. Jadi Mas Agus bisa download itu, kemudian install di laptop Mas Agus. Itu untuk pengecekan websitenya kayak gitu. Kalau untuk pengecekan performanya sendiri itu biasanya menggunakan dua tools ya. Kalau saya sendiri itu kalau untuk performa di SERP itu bisa menggunakan Google Search Console atau Webmaster. Kemudian kalau untuk performa aktivitas gitu ya di dalam website kita itu biasanya menggunakan Google Analytics. Jadi dua tools itu bisa digunakan juga nih Mas Agus untuk melihat performa dari websitenya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut ya Mas. Jadi ya sama-sama Mas Agus. Kemudian kalau untuk Anas gitu ya Mas Anas, itu Kak mau tanya, saya punya website yang sudah lama, sekarang mau coba aktif lagi, kira-kira apa dulu yang harus saya lakukan supaya website saya bisa naik ke page one? Oke, untuk naik ke page one itu prosesnya mungkin sama ya seperti materi tadi, jadi coba dicek dulu technical SEO-nya, dicek dulu website itu ada isu atau enggak, kemudian coba diperbaiki isi kontennya, dilihat apakah memang kontennya itu sudah sesuai dengan niche ataupun target customer dari Mas Anas. Kemudian setelah itu bisa ditambahkan backlink ya, itu yang terakhir. Jadi kalau untuk naik ke page one itu balik lagi ya Mas Anas ya, naiknya itu mau untuk keyword apa ya, karena kita nggak bisa ngerank atau naik ke page one itu untuk semua keyword ya, jadi harus ditentukan dulu keywordnya itu apa. Nah, cara menentukan keywordnya itu dengan cara disesuaikan keyword yang mau ditarget itu dengan bisnis atau produk yang Mas Anas jual. Kalau misalkan nggak punya bisnis ataupun produk, cuma blog aja, berarti disesuaikan dengan niche pembahasan di blognya tersebut. Jadi itu harus ditentukan dulu keyword yang mau ditargetkan itu apa, kemudian baru kita bisa optimasi untuk bisa ngerank atau naik ke page one untuk keyword tersebut. Kurang lebih seperti itu ya Mas Anas. Ya, sama-sama Mas Anas. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Pertanyaan bagus nih dari Mas Restu. Pertanyaan lanjutan. Mau tanya lagi, Mas, lebih better masuk di page one atau muncul di AI overview? Ini inline dengan tema kita ya pada sore hari ini. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Putra. Oke, terima kasih Mas Restu. Jadi lebih baik masuk ke page one ataupun muncul di AI overview gitu ya. Nah, kalau dibilang mana yang lebih penting, sebenarnya dua-duanya penting ya Mas Restu. Jadi memang masuk di page one itu artinya implementasi SEO kita sudah benar gitu. Jadi Google itu melihat website kita sebagai website yang punya authority untuk membahas topik tertentu. Kurang lebih seperti itu. Kalau website kita sudah masuk di page one, berarti website kita itu lebih mudah ditemukan oleh user untuk keyword tertentu ya, untuk target keyword yang sudah kita tentukan. Kemudian kalau memang sudah bisa ngerank di posisi tinggi untuk keyword yang sudah kita tentukan gitu ya, kemudian website kita tuh lebih mudah ditemukan oleh user, kemudian ketika user masuk ke dalam website kita, punya kemungkinan besar untuk convert ya, kalau memang Mas Restu itu punya bisnis atau produk yang dijual. Jadi lebih tertarget gitu ya, user yang masuk ke dalam website kita. Tapi di sisi lain, kalau kita bisa muncul di AI overview, itu juga sama impact-nya terhadap website kita. Jadi kalau brand kita gitu ya, atau website kita muncul di AI overview, itu berarti brand kita bisa menjadi atau bisa masuk ke buying journey dari customer. Jadi misalkan rekomendasi sepatu lari ya tadi ya, terus brand kita ada tuh muncul di AI overview, rekomendasi sepatu lari itu misalkan sepatu larinya Mas Restu gitu ya. Nah, berarti kan brandnya Mas Restu itu ada tuh di AI overview, dan ketika brand Mas Restu itu muncul di AI overview, berarti brand Mas Restu itu nanti akan lebih mudah ditemukan oleh user, kemudian muncul tumbuh kepercayaan oleh user, dan kemudian jadi bahan pertimbangan oleh user untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi ibaratnya brand kita itu masuk ke dalam buying journey-nya si user. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Restu ya, mungkin agak panjang penjelasannya, mana yang lebih penting
masuk ke page one ataupun masuk di overview. Dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya perlu kita optimasi. Tapi kalau memang tidak bisa masuk di page one gitu ya, mungkin karena persaingannya ketat ataupun authority website kita belum bagus, itu bisa juga kita perbaiki, kita adjust delivery kontennya supaya kita bisa muncul di overview. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Resto ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, apa sudah menjawab Mas Restu dari pertanyaannya atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau dari rekan-rekan partisipan lain, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, ini pertanyaan lanjutan dari Mas Agus. Mas, misalnya saya copy isi konten dari page-page yang top di halaman pertama. Apakah ada kemungkinan besar untuk bisa masuk ke halaman pertama? Lalu apakah website saya aman mengambil beberapa konten dari page-page tersebut? Oke, jadi kalau saya copy isi konten dari page-page yang ada di top di page one, apakah ada kemungkinan besar untuk bisa masuk ke page one? Lalu apakah website saya aman ketika mengambil konten dari page-page itu? Kalau ngambil ini dalam konteks menjadikan referensi, itu sangat-sangat aman dan justru sangat-sangat bagus ya. Tapi hanya sebagai referensi ya, bukan benar-benar plek-ketiplek gitu ya, kita benar-benar kopas gitu ya, konten yang ada dalam website yang di page one itu ke website kita, itu benar-benar nggak bisa ya. Dan itu justru sangat-sangat dilarang ya oleh Google ya, karena itu jadinya adalah duplikat konten, dan yang namanya duplikat konten itu biasanya tidak akan ngerank di posisi yang tinggi. Tapi kalau konteksnya ini maksudnya adalah dijadikan referensi gitu ya, konten-konten yang ada di top atau di page one tersebut untuk artikel yang ada dalam konten kita, itu justru sangat-sangat bagus. Tapi memang penyampaiannya itu harus disesuaikan dengan penyampaian atau apa ya, brand image di dalam website kita, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak bisa plek-ketiplek ya Mas Agus ya, jadi perlu diparafrase, kemudian perlu disesuaikan dengan brand image di dalam website kita, karena memang itu juga merupakan salah satu SEO best practice juga ya, jadi menjadikan konten-konten yang ada di page one itu sebagai referensi. Kalau konteksnya seperti itu justru bagus, tapi kalau plek-ketiplek copy paste gitu ya dari website kompetitor ke website kita, itu yang nggak boleh ya, jangan dilakukan. Kemudian apakah aman? Kalau plek-ketiplek tidak aman. Kalau dijadikan referensi itu sangat-sangat aman. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Agus ya. Ya, sama-sama Mas Agus. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya, Mas Agus. Dan untuk rekan-rekan lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bisa isi kolom chat di webinar ini untuk kita bisa bacakan dan kita bisa jawab pertanyaannya. Kita masih ada waktu untuk sesi webinar di hari ini. Kita bisa jawab pertanyaan ataupun ingin mendiskusikan hal-hal yang kaitannya dengan SEO, khususnya mungkin untuk SEO dari rekan-rekan sendiri gitu ya, baik itu untuk kantornya ataupun website pribadinya ataupun brandnya, ataupun mau lebih spesifik pertanyaan yang kaitannya dengan kira-kira saya punya brand ini dan saya harus seperti apa dan lain sebagainya gitu, itu kita juga bisa bantu untuk kita coba bantu jawab di satu sesi ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin agak telat untuk join ke webinar ini, jangan khawatir, nanti kita juga bakal kirimkan materinya yang tadi sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Mas Putra di sore hari ini.
Dan juga untuk teman-teman, rekan-rekan yang belum masuk ke dalam yang belum masuk ke dalam WhatsApp grup Essentials Webinar, mungkin nanti kita akan masukkan rekan-rekan yang sudah join di hari ini untuk masuk ke dalam WhatsApp grup tersebut, di mana nantinya di dalam WhatsApp grup tersebut kita juga akan terus berikan update-update, informasi, dan juga materi dari webinar sore hari ini di dalam WhatsApp grup tersebut. Dan juga tentunya untuk kita juga akan selalu update jadwal ataupun next webinar selanjutnya, karena kita dari Essentials di Agensi kita juga akan secara rutin dan berkala di setiap bulannya untuk melakukan free webinar yang kaitannya temanya dengan SEO. Seperti itu. Dan juga seperti yang tadi Mas Putra sampaikan sebelumnya, jangan lupa juga untuk bisa dicek untuk channel akun YouTube kita, dan juga yang seperti tadi Mas Putra sampaikan juga, jika memang ada rekan-rekan yang ingin mencoba mengecek ataupun ingin melakukan audit dari rekan-rekan punya website, bisa juga untuk mengunjungi website kita untuk bisa testing AI ESA kita, Essentials di Agensi SEO AI Assistant itu, sehingga di situ nanti rekan-rekan juga bisa melihat hasil ataupun result gitu ya dari bentuk audit ataupun juga performance dari SEO website rekan-rekan. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kita masih ada sedikit waktu, 5 menit lagi. Oke, jika tidak ada, sekali lagi kita dari Essentials di Agensi ingin ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat rekan-rekan untuk bisa join di webinar kita di sore hari ini di tanggal 30 Januari 2026. Terima kasih dan sampai berjumpa di free webinar SEO selanjutnya di bulan depan. Selamat sore semua. Terima kasih semuanya.